Jadi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, melanjutkan yang kemarin sesuai dengan modul Asmaul Husna diambil 7 saja dari 99. Kita mulai pengertian Asmaul Husna. Kalau secara bahasa itu Asmaul Husna itu nama-nama yang indah. Asma itu nama, Husna itu indah dan baik, terindah atau terbaik. Jadi secara bahasa Asmaul Husna itu nama-nama yang indah dan baik. Kalau secara istilah Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau yang terindah. Kalau Asmaul Husna ini sebenarnya itu tidak hanya nama-nama, biasanya itu ada sifat-sifat juga ya, sifat-sifat, gelar dan lain sebagainya. Disebutkan dalam sebuah hadis itu tadi yang kita baca tadi itu kalau kita menghafalnya itu kita akan dijamin oleh Allah pintu surga. Ini dalilnya Asmaul Husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Mungkin ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca enggak ini? Mungkin Mbak Alia, ini dalilnya bisa dihafalkan ya. Nah ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada Al-Karim. Mungkin bisa tolong dibacakan arti sama penjelasan sama dalil arti sama penjelasan utama penjelasan ulamanya biar kita tidak satu arah ya, biar kita dua arah, biar saya juga mendengarkan suara kalian gitu. Mungkin ada yang mau membaca atau saya tunjuk saja ya. Mbak Sheila ada nggak? Iya Pak. Ya. Dibaca ininya aja, dalilnya aja, dalil sama artinya aja. Dalil. Ya. Saya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Surah Al-Infitar ayat 6. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim itu merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata. Nah, oleh karena itu para ulama memiliki banyak pendapat seputar makna asma Allah ini. Ada yang mengatakan bahwa maknanya itu yang banyak kebaikan dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan dan lain sebagainya. Jika asma Allah yang ini, Al-Karim ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yang harus kita implementasikan itu, yang bisa kita tiru dari Asmaul Husna ini, yaitu yang pertama itu ada menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja, berbuat baik dimanapun. Yang kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Jadi walaupun kita mungkin ada orang salah sama kita, kita harus berlapang dada, membukakan pintu maaf gitu ya. Terus implementasi dari Al-Karim ini yang lainnya yaitu senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Maksudnya itu maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya gitu, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Maha memberi keamanan dan Maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap pelaku maksiat. Mengamalkan dan meneladani al-mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakannya yang dapat merugikan orang lain. Jangan sampai kita berbuat jahat lah, dapat membuat orang lain itu tidak nyaman. Yang kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Selanjutnya, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wakil, artinya Maha Pemelihara, atau bisa juga yang mencukupi dan menjamin. Mengandung makna khusus ini. Al-Wakil dalam arti umum itu ini ditunjukkan dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakila. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Implementasinya dalam Asmaul Husna Al-Wakil ini kita bisa meniru, yaitu senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia dan akhirat. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Selanjutnya, mengarahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Dan yang terakhir, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, setelah berikhtiar agar tidak berputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginannya tercapai. Lanjut ke Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Matin. Al-Matin, Maha Kokoh. Al-Matin itu Maha Sempurna, yang dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohannya dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Itu dalilnya. Mungkin ada yang mau membaca dalilnya? Ayo, yang aktif. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Nurdia. Ya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, terima kasih. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia NKRI pada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam dan memberikan rahmat kepada segenap alam. Islam rahmatan lil alamin. Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Jami, Maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau berserak. Implementasinya dari Asmaul Husna Al-Jami ini, kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Kembangkan sikap toleransi.
terhadap perbedaan antara semua umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau masalah pokok. Mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang keenam yaitu al-adlu, maha adil, maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari perbuatan zolim dan menentukan secara zolim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya ada Quran surat Al-An'am ayat 115. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah disempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini cara mengimplementasikan Asmaul Husna Al-Adil ini. Yang pertama ada memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari, dan seterusnya. Ini Asmaul Husna yang kita bahas yang terakhir ya. Namanya juga pas al-akhir, maha akhir. Allah Subhanahu wa taala maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Seperti hanya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Ini dalilnya, dalil nakli. Wal awalu wal akhiru wal dhahirul batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Mengimplementasikannya yaitu pertama menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah semata. Oleh karena itu seluruh sandaran hidup tanpa tergantung tempat memohonnya hanya kepada Allah yang maha hidup. Menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Ini kesimpulannya ya, bisa dihafalkan. Baik, mungkin itu tadi materinya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi dijelaskan? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Mungkin saya simpulkan saja ya. Asmaul Husna ini merupakan istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mempelajari Asmaul Husna itu salah satunya untuk mengenal Allah lebih dekat gitu. Kita itu kalau doa itu biasanya itu mengucapkan Asmaul Husna terlebih dahulu. Itu ibaratnya itu kayak kita kalau minta uang ke orang tua itu kan biasanya kan merayu-rayu dulu gitu. Jadi lebih mudah untuk dihijabah gitu. Kalau jumlah yang kita ketahui itu kan 99 ya. Tapi ada beberapa ulama juga yang mengatakan kalau jumlah sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Kalau mau meneladani Asmaul Husna tadi itu ya bisa dihafalkan, dikaji, atau bisa juga dijadikan bahan untuk berzikir atau berdoa gitu. Kita kalau meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan, kita bisa mendapatkan ganjaran, mendapatkan simpati banyak orang, mendapatkan manfaat, menumbuhkan perilaku akhlakul karimah. Bisa juga jadi motivasi diri sebagai cara untuk semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu saja. Ini tidak ada yang mau bertanya?
Aisyah terus situ kan? Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Gimana? Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.